Nah, ini pincahnya untuk pembuatan es doger ya teman-teman. Ini kuahnya ini kita bikin harus manis ya teman-teman, harus terasa manis sekali gitu teman-teman. Tujuannya nanti kalau kita mau pengen makan atau minum ini pakai es, jadi kita tidak menambah lagi rasa-rasa yang lain karena ini udah manis ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman pengen tahu rasanya kan, si segar teman-teman. Nah, ini doger yang kita bikin kemarin udah jadi ya teman-teman. Nanti ini untuk campuran es dogernya ini, kincanya ya teman-teman ya. Kita harus rajin mengaduknya teman-teman, karena kinca ini kita campur dengan durian ya teman-teman. Kalau kita tidak ngaduk nanti, nah kincanya ini tidak tercampur rata dan lagi pula nah ini duriannya ini lengket nanti ke kuali ya, ke periuknya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita harus rajin mengaduk-ngaduknya sambil saya ngaduk ini. Nah, pulut yang saya kukus tadi udah matang ya teman-teman. Ini kita harus tekan-tekan, kita padatkan ya teman-teman. Nah, harus padat sekali ya teman-teman, jangan ada sampai ada celah-celah yang bisa masuk nanti ke bawah pulut ini ya teman-teman ya. Nah, karena nanti kita mau mencampurinya dengan si kayanya ya di atasnya ya teman-teman ya. Nah, pulutnya kita taruh di sebelah bawah ya teman-teman. Nah, harus padat kali ya teman-teman, jangan ada celah-celah yang bisa masuk ke dalam pulut ini ya teman-teman. Jadi di atas pulut ini nanti, nah serikayanya, nah ya padat ya teman-teman. Sambil itu kita aduk ini dulu, ini sebentar lagi matang nih kayaknya teman. Mau mendidih ya teman-teman ya, udah mulai naik santannya ya teman. Nah, sambil ngaduk-ngaduk ini saya mau masak serikayanya ya di sebelah ya teman-teman. Nah, gula yang kita masak tadi ya teman-teman udah dingin ya teman-teman, kita saring dulu ya teman-teman. Nah, supaya sampah-sampahnya gula merah tersaring di dalam ini. Nah, kita membuatnya harus kita aduk semua ya teman-teman ya. Juga santannya langsung kita masukkan, tapi tidak semua ya teman-teman santannya, kita sisakan sedikit untuk mengadon tepung angkuenya ya teman-teman ya. Kita masukkan tepung angkuenya nanti ke situ. Nah, jangan lupa gula putihnya yang 300 gram tadi kita masukkan sedikit ya teman-teman, garam. Nah, sebelum kita masuk dulu ini, kita mengaduk dulu tepung hangkuenya ya teman-teman. Nah, saya sambil mengaduk ini dulu. Nah, ini kayaknya mau mateng nih teman-teman. Nah, saya aduk dulu ya teman-teman. Ini sisa santan kita masukkan ke tepung hangkuenya, ke santan ya. Ini jangan sampai tidak diaduk ya teman-teman. Nah, ini kayaknya udah mau mendidih ya teman-teman. Nah, saya kecilkan dulu ya teman-teman. Nah, sambil saya mau mengerjakan serikayanya.
tepungnya harus kita aduk dulu di bawah ya teman-teman, karena nanti kalau kita langsung campurkan dengan gula merah sama santan yang tadi saya jadikan satu itu, nanti takutnya tepungnya tidak rata. Nah, saya aduk dulu ya teman-teman. Biar nanti hasilnya tidak menggumpal di dalam adonan santannya ya teman-teman. Jadi kita mengaduknya dulu di bawah ya teman-teman. Nah, kayaknya udah nih ya teman-teman, udah rata ya. Bolehlah kita masukkan ke sini ya teman-teman. Nah, ini kayaknya udah nih teman-teman, udah mendidih nih teman-teman. Wah, udah segar kali teman-teman, udah kecium bau wanginya teman-teman. Wah, ingin mencobanya teman-teman, wangi sekali teman-teman ya. Nah, ini sengaja di biar matang kali ya teman-teman ya. Udah kecium wangi harum nih, bau duriannya. Kita sambil menunggu mateng duriannya juga bijinya sampai matang ya teman-teman, biar nanti bisa kita makan juga. Nah, biji duriannya bagus untuk kesehatan teman-teman. Nah, sambil kita menunggu ininya biji duriannya matang ya teman-teman. Nah, ini kita mau masukkan serikayanya 2 butir telur ya teman-teman. Kita campurkan ke dalam adonan serikayanya. Kita aduk rata dulu ya teman-teman. Kita campurkan seluruh bahan, udah tercampur rata semua. Baru kita hidupkan kompor nih untuk memasaknya ya teman-teman. Kita siapkan dulu ini ya teman-teman. Nah, nanti begitu dia masak, baru kita taruh di atas ini ya teman-teman. Nah, kita siap-siapkan dulu ya teman-teman. Karena kalau udah mendidih nanti ya teman-teman, ini ya kita harus langsung siapkan tempat. Nah, boleh kita hidupkan dulu ya teman-teman ya. Kita masakkan dulu ya teman-teman. Karena masak kayak ini sebentar teman-teman, tidak perlu waktu lama ya teman-teman. Kita harus rajin mengaduknya agar nanti serikanya ini tidak menggumpal ya teman-teman. Nah, udah matang kali nih teman-teman, udah naik dah santannya. Kita kecilkan aja dulu ya teman-teman ya. Nah,
Nah, ini nanti kalau bagi teman-teman yang puasa, boleh kita sediakan nanti untuk berbuka puasa ya teman-teman. Nah, ada kue lapis rikayanya, juga ada es dogernya ya teman-teman. Ini gunanya nanti kita campur dia dengan gulanya sekali ya teman-teman. Kalau nanti sewaktu-waktu kita ingin minum es dogernya, dia tidak cepat basi ya teman-teman. Nah, udah matang ya teman-teman. Kita boleh matikan ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu teman-teman ya. Kita harus rajin ngaduknya teman-teman, jangan kita tinggal. Karena nanti kalau kita tinggal, sekali aja kita tinggal adonannya nih, nanti hasilnya dia bisa menggumpal ya teman-teman. Kalau kita rajin mengaduknya teman-teman, nanti hasilnya juga cantik ya teman-teman. Memang sedikit melelahkan ya teman-teman untuk mengaduk adonan ini, tapi nanti hasilnya bagus teman-teman, rasanya pun enak, gurih. Nah, es doger juga nanti kalau ingin menyeduhnya, ingin memakannya, nanti setelah kita ingin memakannya, barulah kita campur dogernya, agar-agarnya dengan kuahnya sekali teman-teman. Biar lebih awet, tahan lama. Seduh, diminum pakai es. Aduh, seger kali teman-teman. Nah, teman-teman lihat adonan kita tadi ya. Nah, udah mulai mengental ya teman-teman. Kita tunggu sampai masak sekali. Nah, biar sampai kental dan bentuknya mengkilat ya teman-teman. Nah, ini serikayanya kita bikin yang manis ya teman-teman. Karena apa? Pulut yang kita masak tadi tidak menggunakan gula, cuman garam ya teman-teman. Jadi pulutnya nggak manis.
Jadi yang manisnya di serikayanya yang kita kasih manis ya teman-teman. Nah teman-teman boleh lihat nih, ntar lagi masak nih, adonya udah mulai mengental. Udah mau mulai mengkilat ya teman-teman. Nah ini kalau tidak saya aduk nih, udah bulat-bulat ya teman, udah mateng. Lagi lapis serikaya kita masak ya teman-teman. Ingat waktu kecil-kecil dulu orang tua buat ini, saya paling suka nih teman-teman. Enak nih teman-teman, teman-teman di rumah juga bisa mencobanya ya loh. Pasti teman-teman penasaran kan? Nah kalau teman-teman penasaran jangan lupa di komen, di like, di subscribe ya teman-temannya, ditonton ya. Nah, biar bisa teman-teman mencobanya nanti di rumah ya teman-teman. Nah udah mulai mau mengkilat kan? Nah udah mulai mengental kan teman-teman. Ya harus masak sekali teman-teman, harus mengkilat nanti setelah masak ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah mulai mengeras dia, nah dingin, serikanya bisa dipotong-potong teman-teman, seperti kue-kue yang lain ya teman-teman ya. Pasti enak rasanya, emak, mantap. Lagi bisa diangkat nih teman-teman tuh. Nah, mulai nampak gelembung-gelembungnya kan, matengnya kan. Nah, paling tidak lamanya kita mengaduk ini lebih kurang 3 menit, ya, sampai 3 menit. Pokoknya sampai mengkilat kental. Kayaknya sebentar lagi ya teman-teman ya. Harus rajin mengaduknya ya teman-teman. Kalau tidak kita aduk nanti dia menggumpal. Lagi pula nanti adonannya yang masak cuma di bawah kosong. Nah sebentar lagi ya teman-teman. Nah itu udah mulai menyatu dengan. Nah, nah udah bisa disalin ya teman-teman. Nah udah kental. Nah boleh kita matikan ya teman-teman. Bentar ya teman-teman, kita masukkan adonan ini ke dalam wadah tadi ya teman-teman.
kita bikin porsi banyak ya teman-teman, karena di rumah ini keluarga besar ya teman-teman, jadi bisa dibagi-bagi sama sanak famili, saudara-saudara kita yang dekat ya teman-teman, biar bisa sama-sama merasakan adonan ini, masakan kue lapis rikaya ini ya teman-teman. Nah, kita ratakan dulu ya teman-teman. Nah, ya. Nah, teman-teman, begitu setelah masak serikayanya, kita harus cepat-cepat memasukkan ke dalam wadah pulutnya ya teman-teman. Kalau enggak nanti ini tepung kue kita ini akan cepat membeku ya, mengeras ya teman-teman. Nah, nanti kalau udah dingin baru bisa kita memotongnya ya teman-teman. Nah, hari ini kita udah masak kue lapis rikaya juga dengan es dogernya ya teman-teman ya. Nah, es dogernya ya teman-teman. Nah, nanti udah dingin kita potong, kita campurkan dengan dogernya, dengan agar-agarnya. Nah, ini kan udah jadi nih teman-teman. Nanti kalau kita udah mengadun menjadikan es dogernya, nah terakhir nanti kalau kita mau makannya, masukkan es batu, kita bisa mengaduknya dengan susu kental manis ya teman-teman, biar tambah mantap lagi rasanya ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau udah dingin baru bisa kita memotongnya ya teman-teman ya. Nah, cuman sampai di sini dulu masakan saya, yaitu ya teman-teman semuanya ya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.